Selamat datang kembali di channel Sinau bareng Pak Bejo. Oke, teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai time slide and animation. Oke, apa itu? Sebentar ya. Nah, oke, time slide and animation. Misalkan teman-teman itu bekerja pada sebuah proyek ya, kita bisa menggunakan time slide ini untuk menampilkan progres pekerjaan atau capaian pekerjaan yang sudah terlaksana. Apa ya maksudnya? Ya progresnya yang sudah terlaksana sejauh mana secara visual di ArcMap ya. Oke, pemantauan progres kerja. Terus kemudian untuk animasi kita bisa pakai untuk sebuah presentasi area wilayah kerja kita seperti apa konturnya. Oke ya. Terus ini misalkan contoh teman-teman sedang ada pekerjaan pemasangan tiang listrik. Nanti kalau pakai time slide itu teman-teman bisa tahu misalkan mana tiang listrik mana saja, per tanggal berapa yang sudah terpasang, mana yang belum. Oke ya, jadi bisa dipantau. Oke ya, misalkan saja ada proyek pengaspalan jalan mana yang sudah diaspal, jalan mana yang belum. Ini cuma misal sebuah proyek ya. Oke ya, kita langsung ke ArcMap-nya aja kalau gitu. Nah, untuk data kita akan buat dari awal ya, cuma saya akan panggil data jalan ya. Oh, ini saya jalan yang sudah dalam koordinat UTM untuk sebagai base aja, base posisi ya. Nah, maksud saya base kan biar koordinatnya sudah ada dalam bentuk UTM. Jadi data yang akan saya buat nanti akan saya timpakan di sini. Oke ya. Oke. Saya akan buat data baru di sini di folder timelapse ini. Ini masih kosong. Saya akan buat save file. Oke, saya bikin folder lagi aja, folder point ya. Nah, di sini saya akan bikin save file progress TL. TL itu tiang listrik maksudnya. Contoh saja ya. Oke, kemarin kita pakai data Banyumas, Kabupaten Banyumas di zona 49 South ya. Ini disamakan saja langsung. Oke. Nah, pertama kan saya punya data ini masih kosong ya, masih belum ada apa-apa ya. Oke. Sekarang ini misal ya, saya tambahkan posisi-posisi tiang listrik yang sudah atau akan dibangun misalkan ya, atau akan dipasang gitu ya. Edit feature, start editing. Saya akan tambahkan beberapa poin-poin di dalam peta gini ya. Ini terus grid feature, progress tiang listrik. Oke, nah misalkan saya sedang membangun tiang listrik di jalan ini 1, 2, 3, 4. Oke, seterusnya ya. Oke. Ini misalkan saja teman-teman nggak harus sama, maksudnya nggak harus sama tuh datanya nggak harus sama, cuma yang saya harapkan teman-teman tahu nanti prinsipnya seperti apa. Oke ya. Oke, selesai. Misalkan save, stop. Oke, saya sudah bikin jaringan tiang listrik yang misalkan saya ada proyek nih tiang listrik di sini. Kayak ada 37 poin. Terserah teman-teman mau bikin berapa. Saya tambahkan di sini tanggal. Nah, ini atribut ini yang paling penting, ini tanggal. Oke. Date. Nah, untuk time slide, untuk animasi progress ini kita butuh atribut tanggal, waktu ya, ataupun jam sebenarnya bisa. Oke. Cuma kan kalau kita ketikkan di sini misalkan sekarang tanggal berapa?
31 Januari misalkan ya. 31 Januari 2022 jebret. Nah, terus kalau kita ngisi satu-satu kan lama ya. Nah, kita ekspor aja ini tabel ini, kita ekspor ke dalam bentuk DPF, terus kita nanti import lagi aja ya biar cepet ya. Terus kita ngeditnya di worksheet aja Excel. Oke. Ini saya tambahkan kolom listing ya, double. Oke. Terus saya tambahkan kolom northing ya, double. Oke. Terus saya ini field calculator, kok ini sih, calculate geometry. Oke, calculate geometry, x coordinate point. Oke, sama ini calculate geometry, y coordinate point ya, y coordinate. Oke, nah ini saya ekspor ke timelapse. Oke, terus dalam bentuk database table DPF ya, tiang listrik. Oke, long aja. Oke, kemudian yang tadi kita buka DPF ya, tiang listrik.dpf. Oke, formatnya agak berubah. Nah, saya cuma pengen ngisi tanggal ini saja sebenarnya, kayak. Nah, kan langsung jebret gitu loh, tadi nggak capek. Terus ini apa sih? Kita lihat kolom aja. Nah, ini saya rubah aja tanggal listing. Ya. Terus ini saya save sebagai CSV aja. CSV mana CSV? Oke. Tiang listrik CSV. Oke. Balik ke AppMap. Oke. Ini bisa saya remove ya. Terus add CSV tadi. Folder connection, CS data latihan, timelapse, point yang CSV ya, listing, northing 49. Oke, sudah ditambahkan di sini ya. Nah, filenya dalam bentuk CSV, nggak apa-apa, kita nggak usah ekspor ke SAP dulu, kita masih pakai CSV. Oke ya. Oke, kemudian untuk time slide itu ada field propertiesnya khusus. Nah, ini nih. Nah, kan kalau di layar properties ini kan ada general, tab-tabnya. Nah, di sini ada tab time. Nah, di sini klik enable time on this layer. Coba kita lihat tabelnya ya. Coba kita lihat tabelnya dulu. Nah, kita akan bekerja dengan kolom tanggal ini ya, kolom tanggal ini 31 Januari, 1 Februari, 2 Februari, 3 Februari ya. Kita akan menampilkan per tanggal. Enable time is layer. Each feature has time single. Pilih yang ini. Terus time fieldnya tanggal, field formatnya date and time. Nah, time step intervalnya karena itu per hari kan, per satu hari kita pilih days. Ya, calculate. Di sini langsung menghitung 31 Januari jam 00 sampai dengan 9 Maret jam 00. Di sini ada data change frequently, so time extend. Nah, kalau misalkan ini diklik, misalkan kita tambah data, dia akan otomatis menambah ya. Nah, di sini juga ada display data cumulatively ya. Kalau ini kita klik, dia akan menampilkan total yang sudah dikerjakan atau belum misalkan ya. Kalau misalkan ini kita nggak klik, uncheck, dia akan menampilkan pas tanggal itu aja ya. Oke, kita nanti lihatlah bedanya time
atributnya sudah di set. Sekarang untuk menampilkan di sini ada Windows Time Slider, oke ya, open Time Slider Windows. Nah, ini adalah toolbar Time Slider, oke ya, tanggal 31 sampai tanggal 10 Maret, oke ya. Di sini juga ada optionnya. Oke, di sini kita atur lagi aja time step interval per 1 hari. Oke. Ini time zone, kalau misalkan teman-teman mau juga kita bisa set ya. Misalkan kita pakai +7 di Jakarta kayak. Terus ini start end. Oke, ini untuk kecepatan playingnya kayak, bisa kita atur lambat atau cepat kayak. Oke, kita okekan dulu. Oke, saat pertama muncul ini pada tanggal 31 Januari sesuai tabelnya, yang muncul hanya 1 ya. Oke. Terus kemudian kalau kita klik di sini, nah secara dia oke, kita ganti simbolnya aja biar kelihatan. Misalkan kita pakai inilah ya, biar jelas apa. Oke. Nah, kemudian tanggal 1 Februari ada 2 penampakan. Kemudian seterusnya, nah ini playingnya terlalu cepat ini. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menggunakan time slider ini untuk pemantauan progres. Misalkan tanggal 31 Januari hanya 1, pada tanggal 4 Februari ternyata yang terpasang sudah 1, 2, 3, 4, 5 ya, dengan posisinya di sini gitu loh. Oke. Nah, kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kemudian pada tanggal misalkan tanggal 17 ternyata yang sudah terpasang berapa? Ada 18. Nah, gitu. Ini contoh untuk progres pemantauan pekerjaan secara visual di ArcGIS dalam bentuk poin ya. Misalkan ada proyek pemasangan tiang listrik. Oke. Kira-kira sampai sini paham ya maksud saya ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita akan menambahkan data on the fly ya, atau real time ya. Misalkan kan ini terakhir tanggal 9 Maret ya. Oke, di CSV-nya ya, di sini misalkan kita akan menambahkan 2 posisi di tanggal 10 sama 11 ya. Oke, posisinya dekat-dekat sama yang terakhir, cuma diedit sedikit aja. Misalkan ini 90, ini 91 ya. Ini kita rubah 8. Ini misal aja sih, teman-teman bisa berkreasi. Jatuhnya di mana saya juga belum tahu. Oke, kita save, terus kita lihat. Nah, kita nggak ada perubahan ya, karena kan terakhir di sini tanggal 9 ya. Harusnya kan tanggal 11 ini, cuma di sini nggak otomatis update ya. Kita coba di option, nah di time extend kini masih tanggal 9, jadi di sini nggak update. Iya, masih tanggal 9. Coba kita recalculate lagi aja. Tanggal, terus ini 1 calculate. Nah, di sini otomatis nambah jadi tanggal 11 ya. Oke, bener ya. Oke, di sini tanggal 11. Di sini baru bisa max time tanggal 11. Nah, di sini ada muncul 2 tanggal lagi kan? Oke, kita lihat, klik. Nah, ini yang baru kita tambahkan ya. Jadi setiap kali kita nambahkan di CSV, kita harus
calculate ulang di sini ya, buat menentukan tanggal terakhir di mana posisinya. Oke ya. Terus kita set lagi di sini, klik maximal time, baru muncul Windows terakhir. Oke. Kemudian kalau misalkan tadi ya, misalkan ini kita uncheck, dia akan menampilkan di tanggal itu aja. Misalkan di tanggal 31 mana sih yang kepasang? Oh, ternyata di tanggal 31 cuma yang di posisi sini. Terus misalkan di tanggal 8 Februari, oke ya, tanggal 8 Februari ternyata yang terpasang di sini ya. Bedanya kalau display data kumulatif dicek sama uncheck itu seperti ini ya. Oke, jadi cuma pas tanggal itu aja yang ditampilkan. Oke, ini kira-kira gambaran untuk time slider. Jadi teman-teman bisa memantau progres pekerjaan untuk saat itu, untuk waktu itu secara kumulatif atau pas tanggal itu aja bisa dilihat. Oke. Teman-teman bisa berkreasi dengan data lain, misalkan tadi kan ada pengaspalan jalan, teman-teman bisa bikin layar jalan terus dikasih tanggal, atribut tanggal. Yang penting adalah atribut waktunya, atribut tanggal bisa time, bisa tanggal, bisa jam, bisa tanggal ya, oke ya. Itu intinya. Oke, saya rasa teman-teman paham ya maksud saya ya. Oke. Nah, terus kita bisa ekspor animasi ini dalam bentuk video ya. Oke, misalkan saya save di sini GIS data. Oke. Oke, kita lihat videonya. Oke ya. Nah, ini kan contoh animasinya ya. Animasi bergerak. Ini bisa dipakai untuk presentasi. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan toolbar animation untuk merekam apa yang kita tampilkan di layar. Misalkan ini kan, ini saya sudah tampilkan aksin. Terus juga saya sudah tampilkan image Banyumas TIFF-nya, terus yang demnya itu ya, saya sudah tampilkan demnya Banyumas, juga saya sudah atur simbologinya. Kita akan rekam apa yang kita tampilkan di layar ini. Nah, ini ada toolbar animation, cara keluarinya klik kanan saja, terus ada pilihan animation. Nah, oke, ini ya. Nah, ini berguna untuk kalau misalkan teman-teman mau presentasi sebuah area wilayah gitu ya. Oke, caranya adalah kita pakai ini, open animation control. Nah, kita rekam saja apa yang teman-teman mau tampilkan, misalkan record. Nah, misalkan ini nih, saya mau seolah-olah fly dari sini, terbang. Oke, saya percepat. Nah, oke, misalkan ini ya, ini akan saya ekspor menjadi sebuah video. Misalkan saya mau tampilkan Dem Banyumas, Gunung Slamet. Oke. Nah, terus saya stop record. Nah, di sini ada option. Nah, ini bisa play, durationnya mau diatur berapa second. Oke ya, saya coba atur 30 detik saja. Oke ya. Oke, terus kemudian bisa close aja, export. Oke, pilih tempatnya. Oke. Nah, ini masih proses ya, cukup waktu
waktu ini, cukup butuh waktu ini. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya yang ini ya. Oke, ini hasil rekaman layar tadi kayak. Nah, ini bagus kalau mau presentasi. Oke, sekian tutorial dari saya mengenai time slide and animation ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari tutorial ini. Terima kasih telah menonton sampai video ini selesai. Sampai jumpa lagi. Bye bye.